Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 5 fase yang akan dijalani umat Islam. Fase ke-1 yaitu fase kenabian. Inilah awal masa umat Islam. Dalam fase ini dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di fase inilah kejayaan umat Islam berada di puncaknya, dan ketika Allah berkehendak, Allah mencabut masa ini dan berakhirnya fase ini ditandai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian fase kedua yaitu kekhilafahan ala minhaj nubuwah. Fase ini dimulai dari dibaiatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan terakhir Khalifah Ali bin Abu Thalib. Fase ini fase khalifah yang lurus, jujur dan adil. Ketika Allah berkehendak, Allah mencabut masa ini. Rasulullah SAW melegitimasi fase kedua ini masih dalam koridor minhaj nubuwah, yaitu metode kenabian, yang berarti periode pertama dan kedua ini adalah masa teladan dan rujukan referensi umat Islam. Para ulama sepakat bahwa berakhirnya fase ini ditandai dengan meninggalnya Khalifah Ali bin Abu Thalib. Ada juga yang berpendapat sampai kurun Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan fase ini sudah berlalu. Kemudian fase ketiga yaitu fase raja yang menggigit. Dalam fase ini umat Islam dipimpin oleh raja yang menggigit. Pada masa ini para khalifah disebut raja karena secara formal menjabat khalifah. Disebut raja yang menggigit, maksudnya raja tersebut masih menggigit atau masih berpegang pada aturan Al-Quran dan Sunnah. Selama hampir 13 abad lamanya, fase ini dimulai dari yang pertama dinasti Umayyah, yang kedua dinasti Abbasiyah, dan yang ketiga dinasti Turki Utsmaniyah yang berakhir pada tahun 1924 Masehi. Para ulama sejarah sepakat bahwa runtuhnya dinasti Turki Utsmaniyah adalah akhir dari fase ketiga ini, dan fase ini pun sudah berlalu. Kemudian fase keempat yaitu fase raja yang menghalalkan segala cara, alias Mulkan Jabariyah. Kita sekarang menjalani hidup berada di fase ini. Di fase inilah kemunduran Islam drastis. Di fase ini pula umat Islam diuji. Banyak orang yang tergelincir, keimanan memudar saking panasnya bara api fitnah di berbagai penjuru yang mengguncang hati. Tak sedikit orang yang melepas iman, tak sedikit orang yang menyimpang. Umat Islam terpuruk, tertekan dan terombang-ambing. Rasulullah bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagaikan sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian al-wahan. Kemudian seseorang bertanya, apakah itu al-wahan? Rasulullah bersabda, cinta dunia dan takut mati. Kemudian fase yang kelima yaitu fase kekhalifahan ala minhaj nubuwah, khilafah yang berjalan dengan sistem kenabian. Fase ini belum terjadi dan tidak lama lagi yang insya Allah akan terjadi
fase yang dinantikan umat Islam. Di fase kelima ini, umat Islam akan dipimpin langsung oleh keturunan Nabi Muhammad SAW. Di masa inilah bumi sangat tentram dan damai. Manusia saat itu sangat sejahtera. Hewan ternak pun gemuk-gemuk, emas berlimpah ruah, tidak ada orang yang miskin. Semua orang menjadi kaya di bawah kepemimpinan orang yang soleh. Harta dibagikan secara adil dan merata, sehingga banyak orang yang ingin bersedekah. Namun semua orang menolak menerima sedekah dikarenakan melimpahnya harta dan makmur di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Di masa inilah kejayaan Islam bangkit dalam puncak kejayaan, yang dipimpin oleh seorang yang beriman dan sebenar-benarnya takwa, imam yang adil, imam yang bijak, imam yang lurus, imam yang soleh, imam yang tawadu, imam yang memikirkan keselamatan dan kesejahteraan umat, yaitu Imam Al-Mahdi.